Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Efata Menyentuh Hati di pagi hari ini. Kita baru saja memasuki tahun-tahun yang kita jalani di sepanjang tahun 2021 ini. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang disayang Tuhan, ada satu cerita tentang seorang paus, namanya Paus Gregorius pertama. Dia melayani dan memimpin gereja Katolik pada tahun 590 sampai 604. Saudara-saudara yang disayang Tuhan, ketika dia terpilih menjadi orang pertama di gereja Katolik, dia dikenal sebagai seorang yang sangat rendah hati, seorang dengan profil yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Kristus, ada semboyan yang selalu diucapkan oleh Paus Gregorius. Dia mengatakan dalam semboyannya, Servus Servevorum Dei. Dia adalah pelayan dari para pelayan Tuhan. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang disayang Tuhan, ini menunjukkan atau semboyannya ini menggambarkan betapa kerendahan hati dan komitmen dari Paus Gregorius ini sungguh-sungguh menggambarkan figur seorang yang rendah hati. Jemaat Tuhan, dalam komitmennya ini didasarkan pada pemahamannya bahwa kalau Yesus Tuhan saja dalam kemuliaannya, kebesarannya, ketinggiannya, mau turun menjadi manusia, melawat, menghampiri, mendampingi, dan mengasihi manusia. Masakan dirinya yang terbatas dan penuh dengan kekurangan itu dan lemah itu, kemudian menempatkan diri tinggi dan berkuasa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dia menyadari bahwa kehadiran Yesus yang menghampiri mereka yang lemah, menghampiri mereka yang berada dalam kesusahan, bahkan mendampingi orang-orang yang dipinggirkan dan terpinggirkan, justru menjadi inspirasi baginya untuk terus menjadi pelayan bagi semua pelayan Tuhan. Servus Servevorum Dei. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini saya dan saudara-saudara diajak untuk merenungkan teks Alkitab dari Injil Lukas, pasal 10 ayatnya yang ke-25 sampai 28, secara khusus saya mengajak kita membaca ayat 27, dikatakan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini ayat tidak asing buat kita. Ayat yang sering sekali kita dengar bahkan kita ucapkan. Saudara-saudara, ibu bapak yang disayang Tuhan. Dalam hidup ini, natur kita sebagai manusia memang adalah kita cenderung ingin atau gampangnya kita mudah ingin dilayani ketimbang melayani. Kita ingin diperhatikan ketimbang memperhatikan. Kita ingin dikasihi ketimbang mengasihi. Bahkan kalaupun ada kesempatan bagi kita untuk mengasihi, memperhatikan, dan kemudian mempedulikan orang lain, maka seringkali kita membuat kelas atau kita membuat jenjang untuk melakukannya. Bagi mereka yang kita kenal, bagi mereka yang dekat dengan kita, atau bagi mereka yang mungkin berjasa dengan kita. Hari ini, bacaan Alkitab kita justru mengajak kita untuk melihat hal yang berbeda yang Yesus ajarkan kepada para muridnya. Kisah orang Samaria yang baik hati bukan cerita baru bagi saya, tapi juga bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita sedang diingatkan lewat teks ini, bagaimana seharusnya kita hidup dengan spiritualitas kekristenan kita, menjadi sahabat, menjadi pelayan bagi semua, tanpa batas, tanpa sekat, tanpa kepentingan personal. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan teks Alkitab hari ini, saya dan saudara-saudara diajak untuk merenungkan bahwa ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, kita pun dalam satu tarikan nafas dipanggil untuk mengasihi sesama kita manusia dengan segenap hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari masuki hari baru. Ada banyak tantangan di depan mungkin. Ada banyak pergumulan yang mungkin terbentang di depan kita. Tapi spiritualitas kekristenan kita mengajak kita
dan mengajari kita semua untuk dengan sungguh-sungguh menjadi pelayan bagi semua orang, menjadi sahabat bagi semua, tanpa batas, tanpa tembok, tanpa sekat. Semua orang yang sedang dihadirkan Tuhan bagi kita adalah ladang-ladang pelayanan yang di dalamnya kita harus menggarap dan mengasihinya. Selamat pagi, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.